Berjumpa dengan saya Romo YHM Frido Mulyo SCY dari Paroki Santa Maria Tidak Bernoda, Tegal Rejo, Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan pada urun rembuk 3 Oktober 2022 hari Senin. Tadi kita sudah menyaksikan video singkat. Saya sungguh terkejut mendengar dan menyimak berita dan melihat video Sabtu 2 Oktober 2022 sekitar jam 20 di Stadion Kanjuruhan, Malang. Terjadi peristiwa yang tragis dan sangat tragis dalam laga sepak bola Persebaya Surabaya dengan Arema Malang yang berakhir dengan kemenangan skor 3-2 untuk Persebaya. Tiba-tiba muncul gerakan emosional fanatisme massa yang tidak terkendali. Di dalamnya tidak ada arti kata minta tolong, tidak ada arti kata berhenti, tidak ada pikiran waras, hanya emosi bekerja. Dalam sekejap ratusan orang meninggal dunia dan puluhan orang luka parah. Suatu tragedi terbesar yang terjadi katanya dalam dunia persepak bolaan sampai hari ini. Saya sedih, saya prihatin. Banyak tangis dan air mata bertetesan. Kesedihan melingkupi massa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rest in pace. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka, dan Tuhan memberikan anugerah kehidupan kekal. Keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dan kekuatan. Bagi yang terluka segera mendapatkan penanganan, pengobatan, dan menjadi sembuh. Saya sangat mengapresiasi para relawan, para petugas medis rumah sakit yang begitu sigap bekerja sama dengan pihak keamanan dan pemerintah dan cepat bertindak mengevakuasi para korban sehingga yang meninggal segera terdeteksi dan yang luka-luka segera tertangani. Saya juga mengapresiasi Bapak Jokowi Presiden yang segera menginstruksi Menteri Olahraga Bapak Zainuddin Amali, Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Ketua PSSI, Kapolda Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah, dan pemerintah kabupaten yang dengan penuh kebijaksanaan mereka menunjukkan simpati dan bantuan dengan berbagai macam cara kepada para korban dan keluarganya. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya sedih dan prihatin. Yang sebagian korban yang meninggal adalah anak-anak muda, masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Saya mau mengatakan demikian. Kematian mereka adalah kematian yang sia-sia. Harkat martabat kemanusiaan mereka hancur dalam sekejap. Segala cita-cita yang dibangun baik untuk diri sendiri dan keluarga musnah. Penghancuran kehidupan atau hilangnya masa depan mereka lebih kejam daripada kehancuran akibat dari narkoba. Yang terkena dampak narkoba masih bisa dibina, didampingi, dan masih ada masa depan. Tetapi korban sepak bola ini tidak ada bekas, hanya nama dan kesedihan yang tertinggal. Para korban sepak bola ini seperti korban COVID 2019 yang dalam sekejap puluhan orang meninggal. Para korban sepak bola para supporter sepak bola masih ada di mana-mana. Dan setiap ada laga sepak bola sudah dipastikan para supporter akan hadir. Ada yang hadir dalam jumlah kecil, ada pula yang hadir dalam jumlah besar. Baik dalam saat berangkat menuju lapangan laga atau pulang dari menyaksikan laga, entah laga dari klub kesayangan, bisa kalah atau menang, dengan membawa kekecewaan atau membawa kegembiraan. Kebanyakan mereka hampir selalu beriringan dengan kendaraan roda 2 atau roda 4, membawa slogan-slogan dan teriakan-teriakan yang menakutkan dan mengganggu ketertiban umum.
Nah, tragedi Sulang, Surabaya Malang jangan sampai terjadi lagi. Untuk itu, saya berpendapat bahwa ke depan harus ada pembinaan dan pendampingan bagi para supporter. 1. Pendampingan dan pembinaan tentang psikologi massa dengan arah yang membangun, arah positif, gerakan positif, bangga atas kemenangan dan menghargai bagi klub yang mengalami kekalahan, rendah hati, berani menerima kekalahan. Karena dalam setiap laga bisa ada yang kalah dan ada pula yang menang. Mengumpulkan para dedengkot atau para penggerak supporter untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan menjadi supporter yang bisa saling menghargai, punya kasih dan sportif menghadapi kekalahan atau kemenangan, dan mampu mengendalikan emosional fanatisme mereka. Para ketua atau penanggung jawab klub bergerak melakukan pembinaan dan pendampingan itu. Di tingkat nasional, pihak PSSI atau Kementerian Olahraga menyusun modul pembinaan dan pendampingan para supporter menuju supporter berbudaya. Membuat dan setia kepada tatanan SOP persepak bolaan yang ada, yang harus diterapkan secara tanggung jawab dan konsekuen, dan jangan ada dusta. Menjalin kerjasama sinergis antara pihak-pihak terkait dalam persepak bolaan. Pembinaan dan pendampingan para supporter juga termasuk menyiapkan generasi anak bangsa ke depan menjadi berkualitas sebagai bangsa. Ingat bahwa sepak bola Indonesia bukan hanya dilihat oleh orang Indonesia saja, tetapi sudah mendunia. Indonesia terkenal menjadi bangsa yang ramah dan sabar. Pertahankanlah predikat ini tetap ada bagi bangsa kita. Lihat bagaimana kesedihan akan mengiringi ketika melihat tragedi Sulang yang mengerikan itu. Demikian pendapat saya dan pandangan saya, moga bermanfaat. Berkarakter sampai super, berkualitas sampai tuntas. Sekian.